Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.1.A.6 yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang akan disampaikan oleh Ruslan Setiawan SPDMM SMP 10 Kota Sukabumi. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran filosofi yang sangat konseptual. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pemikirannya didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan haruslah relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pentingnya pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat inklusif yang tidak membedakan antara suku, agama, ras, dan golongan. Ia mengadopsi hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemikiran inilah muncul dalam upaya Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang jadi salah satu lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia yang memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat. Semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ingarso Sungtulodo, artinya dari depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Kedua, Igmadya Mangunkarso, artinya dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Ketiga, Tuturi Handayani, artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberikan arahan yang baik. Pendidikan sebagai jati diri bangsa. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Ia percaya bahwa pendidikan harus mempromosikan kearifan lokal, nilai budaya, serta semangat nasionalisme. Ia menyoroti pentingnya menggali dan mengembangkan potensi anak Indonesia agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam membangun negara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang konseptual ini menjadi landasan bagi perkembangan sistem pendidikan Indonesia. Ia diakui sebagai salah satu tokoh pendidikan terpenting dalam sejarah Indonesia dan sumbangsihnya dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua anak Indonesia tetap dihargai hingga saat ini. Yang kedua, konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Karya Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang menitik beratkan kepada kebutuhan dan minat siswa. Strategi 3P menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pembelajaran adalah memberikan kesempatan bagi murid untuk berpendapat, membangun pemahaman sendiri, dan berpartisipasi dengan kesempatan di kelas. Hal ini dapat membantu murid merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kedua, pengajaran. Guru harus bersikap demokratis, tidak menjadikan murid sebagai kertas kosong, memanusiakan manusia, melatih murid dan memberikan feedback, dan membuat suasana kelas lebih nyaman. Dengan demikian, murid akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu puisi, penjaringan, pemetaan, pembinaan. Hal ini dapat membantu murid memperoleh pengetahuan yang mampu secara intelektual maupun budi pekerti serta membangun bangsa. Penetapan kegiatan positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 10 Kota Sukabumi sesuai pemikiran KHD yaitu pertama adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini dilaksanakan di lapang secara bersama-sama antara peserta didik perempuan dan laki-laki dengan berbeda syaf juga bersama para dewan guru kecuali para dewan guru perempuan dan anak didik perempuan yang lagi halangan. Kegiatan positif yang kedua adalah upacara bendera. Upacara bendera ini dilaksanakan setiap hari Senin dengan petugas upacara yang berbeda
yang dibuatkan jadwal setiap hari Senin akan berbeda petugas upacara. Yang akan dipimpin oleh pembina upacara adalah wali kelas. Kegiatan positif yang selanjutnya yaitu 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu dilaksanakan setiap hari di lingkungan SMP Negeri 10 Kota Sukabumi. Kegiatan positif yang keempat yaitu kegiatan positif yang dijalankan oleh ekstrakurikuler seperti kesenian, marawis, paskibra, dan silat. Itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kegiatan positif yang selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka, KKR atau PMR, kemudian futsal, sepak bola, karate, dan banyak jenis kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti bulu tangkis, kemudian bola voli. Itu semua dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tantangan apa dalam penerapan pemikiran KHD yang dilaksanakan kegiatan di sekolah? Yang pertama adalah kurikulum yang terlalu padat dan kurang fleksibel. Yang kedua, kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi antara siswa. Yang keempat, ketidakseimbangan antara pembelajaran akademik dan pengembangan karakter. Yang kelima, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Dari tantangan tersebut di atas dapat dijelaskan. Pertama, kurikulum yang terlalu padat dan kurang fleksibel. Solusinya yaitu mengadopsi pendekatan pendidikan yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan siswa. Kurikulum dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran dapat dilakukan melalui pendekatan proyek, penemuan, kolaborasi yang mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Tantangan yang kedua adalah kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Bagaimana solusinya? Yaitu menerapkan pendekatan pembelajaran dari bawah yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara, memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan mengajak mereka untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengetahuan. Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan presentasi siswa akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Tantangan yang ketiga yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi antar siswa. Bagaimana solusinya? Yaitu menerapkan prinsip budi pekerti luhur yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah, di mana setiap siswa diterima dengan baik dan dihargai tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonominya, menyediakan beasiswa, bantuan belajar, seperti GTA Gerakan Teman Asuh, dan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang keempat yaitu ketidakseimbangan antara pembelajaran akademik dan pengembangan karakter. Bagaimana solusinya? Yaitu mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pengembangan karakter dalam kurikulum, memberikan perhatian yang sama pentingnya terhadap pembentukan karakter siswa seperti nilai-nilai moral, etika, kepemimpinan, dan kepedulian sosial. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dalam pelayanan masyarakat, kegiatan lingkungan, atau kegiatan seni budaya yang akan membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Tantangan yang kelima yaitu kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan di sekolah. Bagaimana solusinya? Yaitu membangun kemitraan yang kuat antara sekolah dan orang tua, melibatkan orang tua dalam mengambil keputusan di sekolah, seperti melalui forum orang tua, pertemuan rutin atau kegiatan kolaboratif, menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi orang tua untuk mendukung pembelajaran anak di rumah, membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara sekolah dan orang tua. Demikian penjelasan demonstrasi konseptual modul 1.1.A.6 pendidikan yang berpihak pada murid yang disampaikan oleh saya sendiri Ruslan Setiawan SPDMM
SMP 10 Kota Sukabumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.